selamat datang di Plastic Bag Podcast in collaboration with Kak Nadine. Akhirnya spesial guest hari ini, tepat pada tanggal 7 September 2021, Kak Nadine Chandrawinata bisa hadir di tengah-tengah kita bersama Bro Su selaku CEO and founder Plastic Pay. Yeay! Anyway, tak kenal maka tak sayang. Kita mau kenalan dulu nih kan ya, sebelum kita mulai diskusi seru ini nih antara Kak Nadine dan juga Bro Su. Tak kenal maka tak sayang. Aku mau langsung menyapa dulu dari Kak Nadine. Here we go. Hai Kak Nadine, bisa sedikit kenalin diri dulu. Kak Nadine, kalau boleh tahu kesibukannya lagi ngapain nih Kak? Halo, aku namanya Nadine Chandrawinata, biasa dipanggil Nadine. Terus sekarang ini kita fokus di Sea Soldier. Aku punya yayasan namanya Sea Soldier, udah jalan 6 tahun. Masih baby, masih tetap harus belajar berjalan. Dan di Sea Soldier ini banyak pengalaman yang bisa mengajarkan aku untuk kehidupan, untuk kehidupanku sendiri gitu. Baik itu di pekerjaan, di kehidupan my personal life, terus itu semua menyambung dengan kegiatan sehari-hari yang ada di rumah, yang ada di luar rumah gitu. Dan itu membentuk new habit dari aku sendiri. Jadi ya sebenarnya semua nyambung sih. Apalagi kalau udah berhubungan lingkungan, ya kalau lingkungannya sehat, ya aku sehat. Kalau lingkungannya bersih, aku bersih. Jadi kalau udah bersih, aku bisa berpikir dengan jernih. Terus aku bisa ngejar apa yang aku mau dalam kehidupan aku. Jadi banyak yang bisa aku kerjain gitu. Dan sekarang ya pandemi ini, karena di rumah aja, ya artinya bersih-bersih rumah. Apa yang bisa dijual, apa yang bisa dipakai lagi, apa yang bisa dikasih, ya dikasih. Jadi banyak momen perkenalan sama inner circle aku yang paling dekat kali ya, personal sama yang sekitar aku. Jadi ya banyak yang bisa aku lakukan saat ini sebenarnya. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk Kak Nadine. Giving applause. Semangatnya, antusiasnya luar biasa ini ya di siang-siang bolong kali ini. Anyway, kita lanjut ke narasumber berikutnya. Giving applause for Pak Suhendra Setiadi. Hai Om Imam, hai Hai Sis Pak Su. Nadine. Halo. Saya panggil Om Imam, saya nggak panggil Tante Nadine, nggak enak. Jangan. Jangan dong. Kebalik nanti Om kebalik. Imam, saya panggilnya Om Imam soalnya. Ini Sis aja deh, masa Tante Nadine. Jangan dong. Boleh sedikit Pak Su bercerita tentang aktivitasnya saat ini, terus juga latar belakangnya, biar tak kenal maka tak sayang, jadi kita makin sayang nih, makin kenal gitu. Oke, terima kasih Om Imam. Pada siang hari ini kita bisa sama-sama kumpul, walaupun keadaan COVID begini kita tetap semangat. Kita terima kasih terus sama Tuhan juga. Ya, saya background-nya macam-macam sih. Saya udah pernah di financial industry. Saya 15 tahun di sebuah perusahaan yang mengurusi wanita, PT Softtek Indonesia. Saya 15 tahun di situ. 2 tahun terakhir memang kegiatan saya itu banyak sekali di lingkungan. Saya beruntung, saya itu ya berasal dari background-nya di teknologi ya. Dari teknologi, saya membuat produk-produk teknologi. Ini adalah produk kedua kami. Pertama itu adalah kami buat e-money. Lalu yang produk kedua kami ini yang namanya Plastic Pay yang erat hubungannya dengan lingkungan. Dan saya di-assign oleh Commissioner and Partners untuk heading this project. Dan here we are, Plastic Pay sudah berumur 2 tahun. Dan it's a small company but with a big vision ya. Dan puji Tuhan memang walaupun banyak kendala kiri kanan, tapi we have a big vision. Kita akan mau jadi seperti apa, dan akhirnya kita bisa sampai sekarang dan bisa bertemu dengan Sis Nadine. Wah, ini blessing banget. Dan Sama-sama kegiatan sehari-hari, semuanya lah. ya kegiatan sehari-hari saya juga sama Sis Nadine. Saya juga belum banyak ke kantor. Saya masih banyak di rumah. Sekarang juga saya di rumah. Ya, blessing juga ya menurut saya ya, kita bisa dekat sama keluarga, kita bisa tetap
beraktivitas dengan adanya teknologi seperti Zoom ini kan kita tetap aja bisa bertemu kan. It's semua blessing lah menurut saya lah. Jadi kira-kira seperti itu profil saya, dan ya saya memang heading this small project atau small company yang namanya Plastic Pay, yang kita berusaha untuk sama-sama bergandengan tangan untuk mencoba menaikkan image Indonesia. Bagaimana bahwa Indonesia itu sekarang udah dijelek-jelekin. Tadi Om Imam bilang bahwa Indonesia it's a waste producer. Tapi dengan Plastic Pay, dengan kolaborasi dengan berbagai pihak, saya personally pengen sekali image Indonesia tuh berubah menjadi a waste transformer. Kita tuh bukan waste producer, but we are a waste transformer. Dan itu we can do it. Kita lakukan bersama-sama, kita lakukan action kecil, kita snowball bersama-sama menjadi besar. Kira-kira seperti itu, Om Imam. Giving applause for Pasu. Yeay. Nah, sebelum kita masuk diskusi lebih deep, alangkah baiknya buat kita dengerin nih, lihat video tentang apa itu Plastic Pay. Oke, here we go. Hey Andre, kau buang sampah sembarangan. Kita sebagai manusia harusnya jaga lingkungan. Bumi udah sesak, populasi membludak. Terus kalau banyak sampah, habitat lain ikut rusak. Lah, namanya ada sampah mending gua buang. Gua lempar aja kan, nanti biar gampang. Kok nanti ada tukang sampah yang ngambilin, kok malah Farasi yang jadi ngeribetin. Kamu tuh salah, itu sampah plastik 10 tahun belum terurai, buat bumi tuh nggak baik. Mending buang di Plastic Pay agar bisa recycle. Then we can help this earth, get it plastic can be better. Oh, jadi gitu. Sorry nih, gua baru tahu nih ada Plastic Pay. Jadi lebih seru ya. That's okay, selain bisa recycle, kita bisa dapat poin yang bisa kita tukar jadi pulsa dan lain-lain. Seperti itu sedikit video tentang Plastic Pay. Aku mau minta pendapat dulu nih dari Sis Nadine Chandrawinata. Mungkin ada tanggapan sedikit tentang video yang barusan kita setel. Kak Nadine, monggo Kak. Ya, mudah-mudahan dari video ini orang bisa ngebayangin secara visual ya. Maksudnya oke, kita buang plastik lebih terarah lah, buanglah pada tempatnya kan. Intinya kan itu, buanglah pada tempatnya. Dari situ kita juga bisa menikmati hasilnya. Dan di sini disadari betul bahwa plastik itu hadir untuk memudahkan semua kegiatan kita sebenarnya. Bukan menyusahkan, tapi yang salah sebenarnya habitnya kita gitu. Perilaku kita yang tidak ramah sama lingkungan ya, bukan si plastiknya yang salah. Karena plastik pun juga at the end tetap bisa menghasilkan uang untuk kita nantinya, yang bisa kita pakai juga untuk menghidupi menghidupi kebutuhan kita juga. Jadi di sini kita pelan-pelan ngasih beberapa inovasi fresh yang bisa dipakai orang nanti, atau bisa mungkin nanti lebih diluaskan lagi, diperluas lagi, lebih digodok lagi gimana caranya dibuat fun. Dan ya sekarang waktunya memang kita mencoba sesuatu yang baru dengan inovasi-inovasi yang ada. Jadi ya secara visual orang pasti bisa ngebayangin bahwa oh ternyata plastik itu nggak salah, yang salah tuh kita. Luar biasa, giving applause buat Kak Nadine. Woo! Anyway, kalau dari Pak Sul, ada tanggapan mungkin dari video yang baru kita tampilkan? Ya, thank you Om Imam. Videonya itu ya memang salah satu cara dari Plastic Pay untuk mengedukasi lah ya, atau melakukan pengajakan masyarakat, terutama milenial dan zilenial. Kita coba melakukan sesuatu yang beda, sehingga ya message itu terkomunikasi. Karena kita tahu ya memang sekarang ini yang besar marketnya itu kan adanya di millennial and zillennial. Zillennial itu maybe in 2030 it will be the largest zillennial in the world loh, Indonesia. Jadi bagian di situ yang kita justru mau masukin ya. Plastic Pay itu adalah bukan super platform yang bisa semuanya. Kami itu hanya platform yang mengisi gap-gap di mana itu kurang.
Karena pemerintah dan masyarakat juga sebetulnya sudah banyak melakukan, banyak NGO yang sudah melakukan aktivitasnya, kami pelengkap aja. Kita pelengkap supaya ini kita bersama-sama bisa sadar bahwa Indonesia it's not just wonderful kan. Indonesia it's actually a wonderland yang benar-benar kita harus sama-sama jaga gitu loh. Luar biasa. Kira-kira Komprehensif gitu, sekali, Kak. memang. Asuh. Mantap. Anyway, ngomongin bicara tentang video yang barusan kita tampilkan ya tentang sampah plastik. Data yang pernah aku baca tahun 2020 dari NPAP bahwa Indonesia dipredikatkan sebagai penghasil sampah plastik kedua terbesar setelah China. Nah, bagaimana menanggapi terkait fakta tersebut? Dari Kak Nadine mungkin ada tanggapan? Kalau aku ya itu memang tiap kali presentasi siapapun yang presentasi tentang lingkungan pasti fakta itu pasti selalu dimasukin gitu. Tapi kalau aku secara pribadi coba jangan diingat-ingat kita peringkat kedua terus karena itu akan jadi kayak bukan pressure sih sebenarnya orang jadi malah masa bodoh ya udah wah itu tugas pemerintah tuh ngurusin tuh gimana tuh supaya keluar dari peringkat kedua gitu. Tapi yang kita harus pikirin kita ini kan populasinya kan cukup luas ya kita populasinya banyak sekali gitu keempat kan gitu keempat ke 6 ya gitu. Keempat kalau kita bandingin dengan jumlah populasi negara lain sebenarnya Indonesia ini benar-benar bisa dibilang timpang banget gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Maksudnya kita harus mengukurnya dengan populasi negara tersebut gitu, bukan jumlah peringkat kedua. Dan kedua itu kan juga penyumbang sampah terbesar di lautan sebenarnya ya. Dan itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Jadi ya daripada ngejudging terus ya udah kita mencoba sesuatu gitu. Tapi memang fakta itu tetap harus diingatin terus. Nah, makanya dengan adanya hari-hari penting, hari lingkungan, hari sampah, hari bumi itu tetap harus diperingati. Kenapa? Ya supaya masyarakatnya diingatin terus dan mencari tahu sendiri. Kira-kira tiap orang udah menemukan alasannya belum gitu. Alasan sendiri, alasan terhadap diri sendiri kenapa harus menjaga lingkungan. Karena kalau udah bicara tentang lingkungan gitu, itu tidak bisa dipaksa sama seperti kita cuma bisa mengajarkan, mensosialisasikan, tapi kita tidak bisa memaksa untuk orang berubah, apalagi lingkungan. Sesuatu yang tidak bisa dipegang, dilihat, cuma bisa dirasakan. Rasakannya ya salah satunya lingkungannya bersih, ada pepohonan, air sungai dan air danau dan segala macam itu bersih gitu. Semua tersistem dengan baik dengan keseimbangan. Nah, itu yang rada susah. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah kita terus mengingatkan dan mensosialisasikan dan mengemasnya itu mengemas pesan tentang lingkungan ini sesuatu yang fun. Karena kalau udah bahas tentang lingkungan serta percabangannya itu persampahan, pelestarian, terus menjaga satwa langka kita gitu. Itu kan udah banyak sekali. Nah, itu menurutku itu udah cukup berat topiknya. Nah, bagaimana cara kita yang memang setidaknya udah ada mengerti sedikit tentang lingkungan, gimana caranya menyampaikan pesan ini secara fun, secara ringan, secara menyenangkan, dan ini jadi tren dan itu kayak kalian keren kok kalau ngomongin tentang lingkungan. Nah, itu tugas kita semua sih, bagaimana mengemas lingkungan ini sesuatu yang fun. Sama seperti politik. Maksudnya dulu politik nggak ada yang ngomongin politik kan, sekarang semuanya ngomongin politik dan tahu apa yang terjadi di Indonesia. Itu salah satu cara yang mungkin kita bisa kita contek lah, kita duplikasiin ke lingkungan, gimana lingkungan itu juga fun gitu. Menarik. Dari statement Kak Nadine tentang kata kunci bicara tentang lingkungan, kita bisa membawakan campaign ini secara fun dan keren. Nah, ini ada hubungan juga nih sama Plastic Pay. Ngomongin kekerenan. Sekeren apa sih Plastic Pay dalam menangani sampah plastik nih Pak Suh? Monggo, Pak. Plastic Pay ya nggak mencoba untuk keren, nggak mencoba, tapi saya itu sepaham sekali dengan si Nadine tadi. Statement-statementnya mengenai self-awareness itu nggak bisa dipaksain, saya setuju. Mengenai kita itu harus melakukan ini sebagai lifestyle ya, mengenai fun, karena lifestyle itu kan anak-anak muda terutama sekarang ini maunya fun, ya kan, maunya keren. Ya itu ya memang yang kita coba salurkan ke masyarakat. Dalam kita menciptakan, dalam kita melakukan sesuatu di Plastic Pay itu arahannya memang ke situ. Dan untuk menanggapi saya itu menanggapi mengenai statement sampah
Indonesia itu penyumbang sampah kedua terbesar di dunia itu, saya juga sebetulnya saya orangnya agak tersinggungan. Saya Gimana tuh, Pak? kesel. Saya orang kesel. Yang ini Ya, jangan baper ya, Pak, benar-benar. ya. Iya, saya memang karena itu adalah sifatnya manusia ya. Iya. Ya, we have thousand or even million beautiful thing, tapi Hmm. sesuatu yang negatif itu selalu diangkat. Iya. Tetapi negativity itu bisa kita counter loh. Hmm. Kita bisa counter dengan sesuatu hal yang positif. Makanya sejak ada statement seperti itu, sejak saya itu bisa melihat ada pemetaan, kita membuat sebuah business plan yang bisa membantu Indonesia mengkontribusi terhadap sampah ini, bagaimana platform kita kan memang adalah sebetulnya platform edukasi, Mbak Nadine. Platform yang kita bagaimana mengedukasi masyarakat agar terjadi behavioral change untuk pemenuhan SDG 12, yaitu apa? Responsible production and responsible consumption. Di bagian responsible production, of course, company, negara dari government semua sudah melakukan berbagai aturan untuk supaya perusahaan itu menjadi responsible, melakukan sesuatu. And of course, karena dengan aturan-aturan itu, perusahaan-perusahaan besar itu jelas melakukannya. Terbukti dengan mereka berkolaborasi dengan Plastic Pay. Tetapi kita lihat juga satu hal yaitu apa? Dari company yang memproduksi barang-barang itu selalu ada yang katanya istilah, karena saya dari manufacturing ya, Sis Nadine ya, itu ada yang disebutnya forecasting. Forecasting itu apa definisinya? Itu adalah prediksi pemenuhan permintaan masyarakat. Kata kunci loh. Yeah. Itu diminta oleh masyarakat loh. Nah, oleh sebab itu, karena memang itu ada di SDG 12 itu adalah responsible production and responsible consumption, kita jangan pay attention only responsible menyalahkan perusahaan-perusahaannya ini saja, tetapi ada area yang kita sering lupakan, yaitu apa? Responsible konsumsi. Kita sebagai konsumen yang udah nikmatin itu botol panas-panas, kita ke supermarket, ya kan, kita ambil minum, setelah itu ini diapain? Ya nggak? Itu tuh maksudnya Om Imam. Kita harus mengajak masyarakat supaya menjadi lebih responsible. Ya sebagai manusia aja, coba manusia kita, Sis Nadine, demen nggak di ghosting? Kayaknya nggak ada yang doyan deh. Ini kagak ada yang doyan, ya nggak? Coba umpamanya pasangan kita, udah baik sama kita, udah take care kita, udah sweet sama kita, tapi kita perlakukannya dia timbal baliknya nggak bener. Ngambek nggak dia? Ngambek. Pasti ngambek. Plastik juga sama. Lo udah nikmatin kok. Gitu. Udah nikmatin, udah kita enjoy. Kacamata saya aja plastik, tumbler saya juga ujungnya semua plastik. Semua plastik yang kata Mrs. Nadine bilang, plastik it's our livelihood. Tapi bagaimana kita tuh jangan ngeghosting lah. Kita ajak supaya treat ini supaya ya itu dia predikatnya Indonesia jangan sampai jadi kedua. Saya makanya kenapa saya action, karena ya saya tersinggung itu. Ya dong. Nah, bisa loh, kita bisa loh bikin dari plastik itu sesuatu produk yang high value. Yang keren. Kita bikin produk-produk Bible cover, kita bikin sajadah, bikin sajadah dari botol bekas pakai. Dan ya terus terang aja, kita kemarin aja dari kita punya podcast dan seperti ini nih, yang di ini kita udah ada permintaan dari Eropa, udah minta katalog produk kita. Wow, saya juga kaget, kayak saya aja belum sampai ke sana loh Sis Nadine. Tapi udah ini demand-nya udah ada ini terhadap produk-produk Indonesia. Dan ini kan menurut saya bagaimana kita itu bisa. Jadi produk-produk itu kita coba ciptain dengan sentuhan wanita nih, jadi produk-produk yang keren. Kalau produknya keren, itu masyarakat Indonesia mau durable lagi, affordable lagi, dan ada communication capitalnya lagi dari produk-produk kita. Ini tas nih, umpamanya tas nih, tas ini terbuat dari 15 botol.
bekas pakai. Itu juga bisa jadi communication capital yang jadi secara conversational ditulis di tasnya gitu. Ini terbuat dari beberapa botol. It's ngobrol kan jadi kayak pengajakan yang kayak tadi si Nadine bilang kan. Ya, dan produk-produk kita semua itu bisa masuk ke area itu, jadi tergantung dari nanti siapa desainernya. Maybe sis Nadine bisa ada ide, ini produknya bisa jadi sesuatu ini nih yang keren nih, bisa jadi produk di Nadi Clothing atau apapun. It can be done. Keren. Jadi gitu kira-kira. Giving applause for Pak Su. Woo! Applausin melulu. Anyway, Kak Nadine, gue mau nanya nih sama lo nih Kak. Memang kata kuncinya adalah konsistensi dan juga kita mau memilah sampah di hulu. Again, kadangkala sampah itu nggak terkontrol karena kita nggak ada pemilahan sampah di hulu. Nah, menurut Kak Nadine, tips paling mudah yang bisa dilakukan oleh kalangan milenial dan juga zilenial untuk bertanggung jawab dan juga memilah sampah di hulu tuh langkah awalnya tuh gimana sih Kak Nadine? Langkah awalnya yang pertama harus sadar dulu kalau lingkungan itu bukan cuma penghias doang, memang ada fungsinya. Tiap creature tuh ada, semut aja tuh ada, semut, sarang semut, pohon, apapun semuanya tuh ada fungsinya sebenarnya. Udara yang kita hirup itu kan itu bukan dampak sih, hasil dari kita menjaga lingkungan sebenarnya. Itu rasa masa lingkungan tuh juga senang kalau kita menghargai. Mereka juga pengen kayak cari muka juga sama kita. Nah, kita juga harus cari muka dengan cara ngejaga lingkungan itu sebenarnya. Nah, yang bisa dilakukan sebenarnya yang paling gampang sebenarnya dari rumah. Udah, patokannya tuh sebenarnya dari rumah. Kalau apalagi selama pandemi ini banyak banget yang bisa dipelajarin. Kita pesen makanan semuanya pasti sekarang online. Pesen barang online. Mungkin 2 jempol ini kita lupa kalau bisa berfungsi ini. Dengan kita cuma menggunakan 2 jempol ini, kita udah bisa melakukan at least 1-2% lah nunjukin kalau kita peduli lingkungan dengan cara beli makanan contohnya. Nggak usah pakai sendok garpu sama nggak usah pakai straw ya. Karena kan di rumah juga makannya. Udah nulis itu aja gitu. Itu bisa dilakuin. Terus kalau kita beli barang yang nggak pecah belah, tulislah. Walaupun dikasih free bubble wrap gitu, ya tulis aja, nggak usah pakai bubble wrap ya. Walaupun orang itu mungkin si penjualnya gimana sih, udah tahu dikasih gratis nggak mau, ya tapi at least kita punya komitmen, kita punya prinsip, ini caraku untuk menjaga lingkungan. Makanya yang dari awal aku bilang tiap orang tuh harus punya alasan sendiri kenapa harus menjaga lingkungan dan mencari gayanya masing-masing gimana mau menerapkan dalam kehidupannya dengan pola hidupnya, dan menurut dia itu cara gue untuk menjaga lingkungan. Gak harus kayak aku yang turun ke lapangan. Sebelum pandemi itu aku turun ke lapangan biar orang bisa berkenalan ke TKP-nya lah gitu. Tapi kan sekarang nggak bisa, semua digital. Kita harus menjelaskannya secara secara visual ya, lewat online seperti ini gitu ya. Dan itu tidak gampang gitu. Jadi balik lagi, amati yang ada di rumah, apa yang bisa dilakukan dengan memfilter apa yang bisa masuk ke dalam rumah. Kalau udah itu udah berhasil lah, udah happy dong, bangga sama diri kita sendiri. Jangan nungguin dipuji sama orang, kita harus puji diri kita sendiri. Itu suatu kebanggaan buat kita. Kalau udah berhasil, coba melakukan pemilahan sampah. Pemilahan sampah udah berhasil, yang organik dan organik, coba deh hubungin ke RT RW-nya. Pak, yuk kita kerjasama sama Dinas Kebersihan, kita buat pemilahan sampah. Karena nungguin pemerintah membuat kebijakan tiap rumah harus pemilahan sampah itu kayaknya masih lama nih, karena kan kita negara kepulauan di mana-mana susah gitu, nggak mungkin. At least apa yang bisa dilakuin daripada nungguin orang ngerjain, itu nggak akan ada hasilnya. Karena kalau kita bicara tentang lingkungan, itu artinya kita beramal, itu buat diri kita sendiri, kita pun tuh yang menikmati hasilnya dengan dapat rezeki, yakin 3 kali lipat. Itu langsung, ya mungkin rezekinya nggak dari lingkungan, tapi dengan rezeki kita mungkin dapat pekerjaan lebih gampang atau jodoh lebih gampang. Kita nggak ada yang tahu dapat dari mana rezeki itu. Dan kita nggak berharap kita memberi untuk lingkungan yang bersih, bukan berarti kita berharap kayak aduh mudah-mudahan dapat sesuatu yang bagus. Nggak, biarin aja gitu. Maksudnya kalau ingin beramal ya beramal aja, mau ngelakuin sesuatu yang tentang kebenaran ya lakuin aja gitu. Nah itu menurutku anak-anak milenial sekarang idenya banyak, inovasinya banyak, out of the box semua, berani speak out ini. Menurutku itu bagus. Ya kita ini yang udah mungkin
udah lebih cepat bekerja di dunia kerja, mungkin kita harus memberikan platformnya, kita harus memberikan pintu yang lebih terbuka bahwa jangan takut untuk kolaborasi sama kita. Kita harus memberikan kesempatan buat mereka semua dan mendengarkan ide-ide itu. Kita harus terbuka. Dengan ada kolaborasi itu mungkin lebih bisa mudah untuk teman-teman seumurannya, tapi juga tidak lepas untuk anak-anak yang lebih muda atau yang lebih dewasa, itu pasti bisa masuk karena fresh kan, idenya fresh. Nah, jadi ya yang bisa dilakukan di rumah ya bukan hanya pemilihan aja gitu, kayak creativity juga bisa bicara. Kayak di rumahku aku seneng tanaman, kayak ranting-ranting pohon, atau ya kebetulan di sini lagi nggak ada nih. Biasanya biasanya suka ada gitu, suka buat presentasi. Kayak kemarin buat kayak campaign Sea Soldier tentang MES, ya maksudnya ini kita bicara tentang sampah plastik, terus penghuni bawah lautnya, paus, hiu, nyangkut dalam plastik. Nah, ini salah satu kampanye. Maksudnya creativity bisa terlibat untuk bicara tentang lingkungan. Nah, ini dilakukan di rumah, selama di rumah aja gitu. Nah, ya makanya menurutku sebenarnya lingkungan itu harus dihilangin tuh image-nya yang berat, yang nggak menyenangkan, yang kotor-kotor, ribet gitu. Tapi kalau kita bisa bawa lingkungan ini kayak seru kok gitu, banyak bisa menjadi tren sendiri, itu keren banget sih gitu. Iya. Menarik. Gue sepakat dengan statement dari Kak Nadine barusan. Anyway, gue pun juga dapat jodoh juga karena gue dan jodoh gue juga terlibat pada campaign World Clean Up Day 2019 kemarin. Tuh kan? Jadi sesimpel itu loh. Ini bukan curhat ya, tapi ini beneran ya, real story ya. Banyak kok di Sea Soldier gue yang kawin gara-gara Sea Soldier. Lucu banget. Tapi itu jadi fenomena juga sih Kak Nadine. Kayak beberapa teman gue akhirnya bisa dapat jodohnya karena si pasangannya itu juga sama-sama concern sama dunia lingkungan hidup, ikutan campaign, bersih-bersih pantai segala macam. Tapi again, nggak cuma sekedar seremonial aja, tapi kan kita harus mikirin apa langkah konkret yang bisa kita lakukan. Nah, ngomongin langkah konkret nih, aku mau nanya ke Bro Suhendra, Pak Suhendra. Kira-kira langkah konkret yang bisa dilakukan oleh Plastic Pay dalam menggandeng Sea Soldier ke depan gimana nih Pak? Apakah memungkinkan potensi kolaborasi antara Sea Soldier dan juga Plastic Pay untuk sama-sama mengkampanyekan, ayo Indonesia pasti bisa untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di Indonesia khususnya. Monggo Pak Su. Oke. Thank you banget Sis Nadine, tadi juga statement-statementnya keren banget. Kita memang saya lihat dari conversation yang sangat pendek ini aja, kita memang visinya memang selaras ya. Dan it's an honor kalau memang Plastic Pay memang bisa berkolaborasi dengan Sea Soldier. Itu saya rasa it's an empty canvas ya. It's an empty canvas we can draw together apapun sehingga menguntungkan atau bisa memenuhi compelling reason dari kedua belah pihak dan untuk menjadi satu tujuan gitu loh ya. Jadi kita tuh ini SDG juga nih, Sis Nadine, SDG nomor 17 nih. Partnership for the goal. Jadi ya kita memang really open. I don't know how kita mesti saling kenalan benar-benar lebih dalam lagi. Apa itu Sea Soldier? Saya sih gambaran sih udah dapet ya. Tapi tadi juga saya udah lihat mengenai Nadine Clothing. Saya udah ada several idea yang kita bisa kolaborasikan sama-sama. And I think each party must have strength ya, and must have juga weakness yang kita bisa saling cover, dan masing-masing punya strength yang sama-sama kita bisa tonjolkan, yaitu demi untuk Indonesia. Saya rasa sih gitu Om Imam. Yang penting kalau saya, Om Imam tahu saya orangnya itu action oriented, saya tuh orangnya nggak suka nunda, saya nggak suka ini apapun yang ada di otak saya pikir bagus, saya komunikasikan dengan tim, dan do it ya. Makanya sampai Plastic Pay walaupun umurnya masih sangat muda ya akhirnya sampai bisa seperti ini gitu Sis Nadine. It's our pleasure lah. It's an honor actually kalau kita bisa collaborate. Wow, cool stuff Kak Nadine. Jadi menariknya dari podcast kita kali ini kita nggak cuma hanya bicara
satu diskusi yang sifatnya wacana, tapi kita memungkinkan potensi kolaborasi pasca acara tentunya nih yang paling menarik nih. Nah, mungkin dari Kak Nadine ada tanggapan Kak terkait respon positif menarik dari CEO and founder Plastic Pay, Pak Suendra. Ya, pastinya kita harus untuk apa ya? Kita harus kolaborasi sih apapun background-nya gitu. Karena kalau background-nya berbeda itu kan saling mengisi nantinya. Jadi si satu pihak kekuatannya di mana, pihak yang satu lagi kekuatannya di mana, maka terjadilah kolaborasi yang kuat gitu dan terarah. Itu yang paling penting sih. Bagaimana caranya pesan itu kuat ya, bukan hanya sekedar bikin-bikin aja tapi nggak ada message-nya. Itu menurutku sangat disayangkan ya. Itu harus punya message yang kuat dan tetap harus nanti ada kerjasama sama media juga supaya lebih terdengar lagi dan nanti juga lebih besar lagi pemerintah juga. Kita tetap butuh pilar pemerintah karena pemerintah yang menentukan semuanya, membuat ketegasan itu gitu. Dan menurutku tetap nanti juga harus ada kolaborasi lagi dengan yang lain supaya bisa semakin kuat lagi gitu. Jadi menurutku nggak ada masalah gitu. Kolaborasi itu salah satu strategi yang menurutku bagus sekali gitu. Wow, cool stuff. Woo! Thank you banget nih respon positifnya. Anyway, ini closing statement ya. Karena bulan September ini kita ada campaign terdekat di 18 September World Clean Up Day. Mungkin teman-teman di sini Kak Nadine dan Pak Asu juga udah tahu nih, World Clean Up Day salah satu gerakan bersih-bersih sampah yang diikuti oleh puluhan negara di seluruh dunia. Nah, mungkin ada pesan nggak sih atau ajakan-ajakan kepada milenial dan juga zilenial untuk terlibat pada campaign World Clean Up Day yang akan berlangsung pada tanggal 18 September puncaknya, kalau nggak salah. Mungkin dari Kak Nadine. World Clean Up Day kan? Yes. Yes, ya dia baru hubungin saya. Dia akan ada planning pemilahan sampah di tanggal 20-an September kan? Yeah. Dia akan lakukan serempak seluruh negara itu. Menurutku ya di World Clean Up Day aja juga kolaborasinya semuanya, NGO, komunitas, siapapun yang punya pemikiran yang maksudnya punya passion yang sama untuk lingkungan, kayaknya semua bergabung situ karena jadi powerful banget gitu. Apalagi dilakukan secara serempak sehingga bisa lebih terdengar dan menjadi tren saat itu dengan hashtag apa gitu nanti kan gitu. Menurutku itu salah satu cara yang baik dan bijak menggunakan digital saat ini ya gitu. Itu yang memang harus dilakukan tiap orang gitu, mempergunakan digital kita dengan bijak ya. Dan pastinya juga terus berkembang, bukan hanya sampai di sini aja. Dan setiap campaign itu pun juga berbicara tentang isu yang ingin diangkat gitu. Nggak bisa kita pukul rata sama semua atau isunya itu aja, enggak sih. Jadi memang harus kalau bisa tiap bulan gitu kita mengangkat isu yang berbeda karena tentang isu lingkungan itu bukan bicara tentang sampah plastik aja, tapi ada sampah-sampah lain dan ada hubungannya dengan yang lain, dengan maksudnya dengan binatangnya, dengan tumbuhannya, dengan manusianya gitu. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini itu pasti akan terlibat semuanya. Jadi sangat bagus sekali bahwa kita udah lihat permasalahan di seluruh dunia sih, seluruh di muka bumi ini, bahwa permasalahannya semua habit gitu. Habit, kebiasaan yang buruk itu bisa ditransisikan ke pola hidup yang lebih ramah lingkungan sehingga itu menjadi new habit tanpa disadari. Ya. Nah, kata kuncinya adalah konsistensi dan juga habitual action. Kita dalam memilah sampah dan juga kreativitas dalam mengolah sampah itu ya kan Nadine ya? Yes. Anyway, dari Pak Asu mungkin ada tanggapan, kan bulan September ini kita juga baru collaboration juga nih sama Lions Club juga ya, untuk ngebuat campaign World Clean Up Day di DKI Jakarta khususnya. Mungkin ada tanggapan dan juga respon terhadap campaign yang akan terselenggara pada tanggal 18 September 2021 ini, Pak. Udah diborong tadi sama Sis Nadine, setuju banget. Apa? Yang mana? Udah diborong semuanya sama. Saya juga setuju dengan Sis Nadine mengenai kita punya habit, kita punya kebiasaan, kita nih harus konsisten, kita harus put this thing as a priority. That's really kita sepaham banget. Karena memang this climate change ini benar-benar really dangerous. Dari World Economic Forum juga sudah mengatakan bahwa our worst enemy, the worst natural
yang the world's disaster yang kita harus face itu bukannya perang, bukannya kelaparan atau famine, but it's about climate change. Dibuktikan juga dengan Bill Gates juga yang baru aja ngarang buku yang kita pikir dia akan launching buku mengenai teknologi, robotik, dan segala macam, tapi ternyata Bill Gates aja itu nulis bukunya mengenai climate change, the danger of the climate change, and how we can do about it, ya kan? Itu udah bukti dari seorang yang sangat luar biasa lah, kita kagumin ya. Suaranya ke mute, Pak Suyandra. Besok juga saya diajak kebetulan ikut webinar bersama Lions Club. Jam berapa tuh Mas Imam ya? Jam 3 sampai jam 5. Betul. Ya hari Rabu ya, besok Hari ya, Rabu, besok ya, betul, jam Pak. 3 sampai jam 5. Dan juga nanti di tanggal 18 September juga kami akan melakukan exhibition di KLHK, produk-produk kami yang akan di-display. Semoga itu bisa menginspirasi banyak orang untuk terus menjaga bumi kita sih, ya. Dan ini mudah-mudahan dengan makin banyaknya campaign, makin kita put this in the priority on top of our mind sebagai conversation daily atau weekly conversation itu akan berimpact luar biasa lah. Dan kita tahu masalah sampah ini besar sekali. Yes. Ya, yang kita hanya bisa lakukan itu dari kecil, tapi menggunakan yang namanya snowball effect. Bagaimana snowball itu bisa terus bersama-sama kita bergandengan tangan. Bahasa kerennya kolaborasi, padahal Indonesia itu sudah menggunakannya itu gotong royong. Ya kan, kita gotong royong sama-sama, akhirnya nanti dengan snow-nya ini makin besar, ya problem yang besarnya itu mungkin mudah-mudahan bisa teratasi. Itu aja sih. Amin. Kira-kira, Om Imam. Aku berharap juga Pak, pertemuan kita kali ini juga menumbuhkan satu langkah konkret yang bisa kita lakukan sama-sama. Dan di akhir acara, again, ngomongin masalah tadi World Clean Update, aku juga cukup concern juga tuh sama salah satu isu yang di laut, di mana banyak hewan-hewan di laut yang mungkin di dalam tubuhnya ada plastik, dan itu kalau kita makan kayak ikan atau segala macam itu mengandung mikroplastik. Aku udah pernah nonton juga filmnya Pulau Plastik, anyway, karena Nah, Oke, bagus. Itu keren banget sih yang Pulau Plastik. Anyway, ngomongin masalah hewan yang akhirnya tercemar oleh plastik di dalam tubuhnya, kayak kita makan seafood segala macam di ikan ternyata mengandung mikroplastik. Bagaimana langkah Sea Soldier dalam mengedukasi dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ternyata makanan ikan pun saat ini itu mengandung mikroplastik, dan bahkan di tahun 2050 mendatang jumlah sampah plastik di laut akan lebih banyak dibandingkan biota laut itu sendiri. Itu sangat mengerikan menurut saya. Ya nggak sih? Makanya ada Sea Soldier, Om Imam. Nah, mungkin Kak Nadine ingin menjawabnya secara komprehensif atau singkat, monggo. Iya. Kalau tentang mikroplastik sebenarnya dari dulu tuh udah ada, cuma sekarang lebih kuat lagi fakta-faktanya, ada penelitian, jadi orang lebih tahu gitu. Kalau profesor zaman dulu mah udah tahu mikroplastik dari zaman bahula juga udah ada, tapi nggak sebanyak sekarang. Kalau dulu tuh harus sampai berapa kali penelitian baru nemu gitu. Sekarang tinggal dibuka, udah banyak nih, ada sedotan, ada cotton bud lah gitu. Jadi apalagi sekarang bukan hanya penelitian aja melakukan penelitian itu, banyak ya anak biasa aja juga kita potong ikan juga pasti juga akan kelihatan terkadang gitu kalau itu yang parah banget ya gitu. Jadi ya yang bisa dilakukan jaga diri dengan at least dengan pandemi ini kan mengajar kita semua harus steril lah. At least itu diterapkan terus walaupun udah tidak pandemi, itu diterapkan terus. At least mengurangi gitu. Kalau untuk nge-cut itu kayaknya rada susah untuk mikroplastik. Tapi yang bisa kita lakukan, kita harus bisa mengurangi pola hidup yang sehat, jaga badan kita menghargai badan kita, self action tetap berjalan, tapi self love-nya juga tetap berjalan, dan intinya dalam hidup ini seimbang. Apapun itu, kalau kita udah terlalu jahat sama lingkungan, artinya kita harus lebih peduli sama lingkungan, mungkin mulai penghijauan. Kalau kita seandainya kurang beramal, mulailah beramal. Kalau kita jahat sama orang, mulailah minta maaf. Yang penting hidup ini seimbang aja, itu tujuan hidup bukan gitu. Jangan berpikir bahwa oke, lingkungan ini memang udah, saya bilang krisis ya, apalagi sekarang udah menjadi
topik hangat di pembicaraan bukan pembicaraan di acara apapun, bukan hanya di webinar, sampai buat buku kan itu udah topik hangat. Tapi jangan membuat diri kita menjadi kayak freak out. Lingkungan ini wah bahaya. Ya udah, yang penting seimbang. Kira-kira apa yang belum kamu lakukan sekarang. Gitu. Udah. Jangan terlalu takutnya kena mental issue kan bahaya ya gitu, maksudnya mental health ini ya, kan? Mental health gitu kan. Jadi lebih baik apa yang belum dilakukan apa yang ingin dikerjakan. Jangan membuat stres pada diri kita sendiri, badan kita nggak kuat, nanti malah hancur berkeping-keping. Enggak, lebih baik satu persatu diselesaikan, kemudian lanjut ke yang berikutnya. Luar biasa Kak Nadine. Giving applause for Kak Nadine. Jadi menarik. Untuk bisa menyelesaikan satu permasalahan sampah di Indonesia atau di lingkungan kita adalah dengan kita bertanggung jawab di lingkungan rumah tangga kita, dan juga jangan terlalu stres sehingga mengakibatkan mental health kita berpengaruh. Dan juga jangan lupa mindfulness, namaste. Itu penting loh, pegangan itu. Pegang mindset harus di lock punya harus kita sendiri. Cari kebahagiaanmu sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Betul. Dan ternyata terapi mindfulness itu penting juga ya buat kita terus konsisten buat menjaga lingkungan hidup kita ya Kak ya? Ya benar banget, karena kita bisa tanpa kita sadari kita diarahkan sama alam ini, semesta ini mendekati apa yang kita mau. Tapi dengan cara kita menghormati alam itu sendiri. Dan salah satunya yang caraku untuk lebih mengajak orang dengan cara yang lebih lembut ya, lembut. Kebetulan di Sisolja partnerku juga perempuan juga, tapi serdadu kita, prajurit kita tuh banyak kan laki gitu, laki dan perempuan sama aja gitu. Mantap. Di 15 kota gitu. Jadi kita mencoba semuanya menemukan gayanya masing-masing. Kita cuma bisa kasih, ini program kita ada 4, terserah kalian mau ngemasnya gimana, yang penting tiap di daerah itu kalian punya budaya masing-masing, jangan hilangkan budaya kalian, karakter kalian, kepribadian kalian, lalu berikan pesan yang kuat, udah. Dan itu menjadi ini rata-rata banyak kan volunteer gitu, tapi kalau ada big project kita bagi rata semuanya, kita harus fair semuanya gitu. Di sini kita mengajarkan bahwa kesederhanaan itu menyempurnakan segalanya. Jadi jangan berpikir kalau bicara tentang lingkungan, waktumu itu akan habis, kamu nggak bisa nongkrong lagi sama teman-teman, nggak ada waktu untuk keluarga, enggak. Tapi kamu bisa jadi contoh bagi di lingkungan kamu sendiri. Itu sebenarnya yang kita terapin di Sisolja terus ya. Luar biasa. Sangat komprehensif kan Nadine. Anyway, aku mau dengar pendapat dari Pak Asuh terkait sampah plastik yang sudah mulai mencemari laut khususnya. Dan itu mempengaruhi juga makanan-makanan yang kita makan di laut sehingga mengandung mikroplastik. Nah, menurut pandangan Pak Asuh melihat fenomena hal tersebut gimana nih, Pak? Ya, kalau menurut saya itu sama aja deh, udah diborong semua makanan. Jangan dong. Kalau bukan yang light-lightnya gitu. Iya, jadi memang kalau isu dari mikroplastik itu sebetulnya memang sangat mengkhawatirkan sekali ya. Not only in the human yang food system ya, tapi mikroplastik itu udah diketemuin even in the rain. Can you even believe it? Di hujan aja itu sudah ada mikroplastik. But oh well, kembali tadi seperti yang saya bilang, yang tadi Sis Nadine bilang, itu kembali dari diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita itu mencoba mengkampanyekan, kita mengajak, mengedukasi perubahan perilaku masyarakat sehingga mulai memisahkan sampah tuh di awal. Yang paling gampang tuh adalah edukasinya itu dengan sampah botol plastik dulu nih, yang kelihatan, itu maksudnya kita. Paling gampang dulu. Ya, banyak sekali keluarga-keluarga di Indonesia yang sudah sadar dan sudah komplain sehingga makanya terbentuklah plastik P. Karena mereka sudah misahin, masuk ke dalam tempat sampah, diambil sampahnya oleh pemerintah, disatuin lagi. Nah makanya timbullah plastik P. Kita tuh seperti saya bilang, kita itu bukannya super platform atau apapun, kita tuh hanya menyediakan fasilitas-fasilitas sehingga itu memudahkan, dan dengan kita bisa memberikannya rewardnya itu plastik P point yang bisa digunakan untuk
sendiri untuk belanja dan segala macam, bisa juga untuk donasi, ya itu untuk ke iman batin kita ya, kita bisa Batin. mendonasikan sampah plastik itu, dan plastik itu juga bisa menjadi produk yang bisa digunakan sehari-hari. Nah, dan dengan adanya kampanye itu terjadi, pemisahan di awal terjadi automatically, karena memang secara fakta 60% dari sampah itu hasilnya dari rumah tangga, itu udah nggak bisa dipungkiri. Nah, kalau itu mulai dilakukan dan ada fasilitasnya seperti yang dilakukan Plastik Pay, automatically sampah yang pemetaannya itu 10% di recycle, terus 60% masuk ke TPA, 30% itu masuk ke laut, itu pasti akan terkurangi. Automatically loh. Jadi pemetaan dari sampah kan 10, 60, 30 tuh. 10 di recycle, 60% ke TPA, di seluruh di Indonesia, larinya ke sini, 30 mempolusi. Ya itulah yang kita coba dengan video-video komunikasi kita, dan tadi dengan rap battle, dengan apa, supaya ya itu, yang memang kita sevisi ya, Sis Nadine ya, untuk ngajakin supaya ini benar-benar menjadi sebuah lifestyle. Pisahin itu lifestyle. Kalau botol aja udah pisahin, ntar nanti bungkus kopi juga dipisahin. Ntar juga nanti yang lainnya juga dipisahin. Styrofoam juga dipisahin. Dan ya itulah yang tanggapan saya mengenai mikroplastik ya, sebetulnya kita we have to live with it, but we can prevent it gitu loh. Yes. Notit. Ngomongin lifestyle nih, terakhir karena sudah masuk closing statement, gue mau setelin video menarik juga yang bisa kita dapatkan insight dari video ini. Oke, here we go. Let's go get them, boy. Pick your chances, pick it, boy. When you refuse to reuse, it's the year you abuse. It's a brand new day, it's a brand new life. This is our earth, we should take care of. Yo, teman-teman, jangan biarkan sampah plastik berserakan, karena hutan belum terurai, buang di plastiknya akan cepat selesai. 1, 2, 3, let's go. We got a plastic bin, recycle easily. Fill in plastic bottle, we can do it every day. We got a plastic bin, recycle easily. Come on everybody, let's save in the earth. Oke. Tapi anyway sudah cukup kebayang ya dari video itu. Jadi video yang kita buat tadi barusan tentang rapper dan juga rap battle dan juga edukasi tentang sampah plastik, kita nggak mau industri circular economy itu hanya sekedar gimmick atau jargon, bahwa again, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah do a little more, minimal di tingkat rumah tangga kita, memilah sampah, melakukan aktivitas dari pemilahan sampah, juga menjadikan produk itu menjadi produk upcycle, dan terakhir adalah menjadikan kolaborasi menjadi kultur kita untuk growing up together. Betul? Kurang lebih? Betul. Yeay! Setuju. Karena sudah masuk ke jam 2, aku berterima kasih banyak kepada Kak Nadine Chandrawinata, Pak Suendra Setiadi atas waktu dan kesempatannya. Semoga silaturahmi online kita bisa mendapatkan banyak insight kepada para audiens, para listeners, para plastic hero di seluruh Indonesia yang telah mendengarkan diskusi kita kali ini. Oke, saya Imam selaku panitia. Komite. Saya Imam selaku Mr. Plastic Hero mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dua narasumber kita. Semoga kita bisa kesempatan lagi untuk webinar dan juga kolaborasi setelah acara podcast ini selesai. Oke, thank you so much and have a good day. Bye-bye. Thank you, Sis Nadine. Kita Sama-sama, tunggu thank you. kolaborasinya. Kita Thank kolaborasi. you. Have a good day. Have a good day. Dadah.